Oke, kali ini kita akan bedah salah satu cerita comeback paling dramatis mungkin ya di bursa kita. Cerita tentang sebuah perusahaan yang tadinya rugi besar, tiba-tiba sahamnya meroket. Ini dia kisah turnaround saham PADA. Yap, Anda nggak salah lihat. 1000%. Ini bukan salah ketik. Coba bayangin, dalam waktu 6 bulan aja, investasi Anda bisa naik 10 kali lipat. Angka kayak gini kan jarang banget kita lihat ya. Dan tentunya ini langsung bikin kita semua mikir bertanya-tanya. Nah, ini dia misteri yang akan kita pecahkan bareng-bareng nih. Gimana ceritanya saham dari perusahaan yang lagi berdarah-darah keuangannya tiba-tiba jadi rebutan investor? Apa sih resep rahasianya? Untuk jawab itu, kita harus mundur dulu, lihat kondisi awalnya. Oke, sebelum kita bahas kebangkitannya, kita perlu kenalan dulu sama masa lalunya. Mari kita lihat protagonis kita, PT Personel Alidaya Tbk, atau yang kita kenal dengan kode PADA, dan kita lihat separah apa sih kondisinya sebelum semua ini terjadi. Jadi, bisnis utamanya PD itu ya outsourcing konvensional. Mereka nyediain satpam, staf kantor, operator call center. Kalau dari kacamata investor, bisnis model kayak gini itu berat banget. Padat karya, persaingannya ketat, banting-bantingan harga, dan margin profitnya itu tipis banget. Susah deh buat tumbuh kencang di industri macam ini. Dan angka-angka ini nggak bisa bohong. Di tahun 2024 kondisinya begini. Dari setiap Rp100 pendapatan yang masuk, mereka malah nombok hampir Rp2. Rugi 16,5 miliar itu bukan cuma angka merah di laporan keuangan loh. Ini sinyal bahaya. Artinya perusahaan lagi bakar duit. Tanpa ada perubahan drastis, ya masa depannya suram. Inilah potret pada SPA sebelum ada keajaiban. Tapi, ya namanya juga cerita kembak, pasti ada satu momen krusial yang mengubah segalanya. Buat PDA, momen itu adalah sebuah akuisisi yang sangat strategis. Nah, momen inilah yang jadi pemicunya. Satu peristiwa tunggal yang memutarbalikkan nasib perusahaan. Dari yang tadinya diambang jurang, jadi punya potensi keuntungan yang luar biasa besar. Jadi, yang masuk ini bukan investor sembarangan. iNet ini pemain besar di infrastruktur digital. Gampangnya, mereka ini yang punya jalan tol data atau fiber optik. Tapi, mereka butuh banyak mekanik di lapangan buat nyambungin kabel dari jalan tol itu ke tiap rumah. Nah, disitulah PADA masuk dalam cerita. Ini dia detail kesepakatannya. iNet masuk dan langsung ambil alih 53% lebih saham PDAD di harga Rp63 per lembar. Coba perhatikan baik-baik harganya ya. Angka ini bakal jadi patokan penting nanti. Ini bukan sekedar suntikan modal, ini pengambil alihan kendali. Artinya, sekarang iNet yang pegang setir dan mereka punya rencana besar buat kapal PDAD yang hampir tenggelam ini. Nah, ini dia otak dibalik strateginya. Coba kita bedah satu-satu. Satu, PADA nggak perlu lagi capek-capek cari klien. Karena induknya sendiri, iNet, yang jadi pelanggan utamanya. Aman. Dua, karena proyeknya super besar, mereka bisa rekrut ribuan teknisi sekaligus. Ini bikin biaya pelatihan per orang jadi lebih murah. Dan yang paling penting, yang jadi game changer, 3, PADA jadi naik kelas. Dari bisnis jasa keamanan yang marginnya tipis, pindah ke jasa teknis telekomunikasi yang marginnya jauh lebih tebal. Ini transformasi total. Sinergi ini bukan cuma teori indah di atas kertas. Strategi ini langsung melahirkan sebuah peluang bisnis raksasa yang jadi mesin pertumbuhan baru buat PADA. Dan hasilnya? Langsung kelihatan di laporan keuangan. Coba lihat angkanya, dari minus 16,5 miliar jadi plus 2,48 miliar. Ini berarti labanya berbalik hampir 19 miliar rupiah cuma dalam setahun. Pertumbuhan pendapatannya yang hampir 28% juga nunjukin kalau strategi baru ini beneran jalan. Inilah yang kita sebut pembalikan fundamental. Jadi, inilah peran baru PADA. Mereka jadi ujung tombak di lapangan untuk proyek besar yang namanya Internet Rakyat atau IRA. Mereka lah yang ngerjain instalasi dan pemeliharaan jaringan internet yang dikembangkan oleh ekosistemnya iNet dan mitranya yaitu Wi-Fi. Terus, seberapa besar sih peluang ini? Targetnya itu 5 juta pelanggan baru. 5 juta? Bisa bayangin nggak berapa banyak teknisi yang dibutuhkan buat pasang kabel ke 5 juta rumah? Dan setelah dipasang, jaringan itu kan perlu dirawat. Nah, inilah mesin uang baru buat PADA. Aliran pendapatan yang masif dan berkelanjutan. Direksi PADA sendiri juga sudah menekankan kata kuncinya pendapatan berulang. Dalam dunia bisnis, ini tuh ibarat cawan suci. Kenapa? Karena perusahaan nggak perlu mulai dari nol setiap tahun.
pendapatan dari biaya langganan dan perawatan itu terus mengalir masuk. Ini memberikan stabilitas. Dan pasar saham biasanya suka banget sama perusahaan dengan model bisnis seperti ini. Oke, ceritanya memang luar biasa ya. Tapi sebagai investor, kita kan nggak beli masa lalu, kita beli masa depan. Pertanyaan pentingnya sekarang, setelah naik 1000%, apa masih ada ruang untuk tumbuh lagi? Yuk sekarang kita pakai kacamata seorang analis, kita bedah pada dari sisi valuasi dan juga resikonya. Kita mulai dari valuasi dulu ya. Gampangnya, seberapa mahal sih harga saham ini sekarang? Salah satu cara cepat untuk lihat adalah pakai rasio price to sales. Buat PADA, angkanya ada di 0,4 kali. Secara umum, angka di bawah 1 itu sering dianggap rendah. Tapi apa sih artinya? Artinya begini, total nilai pasar perusahaan ini cuma 0,4 kali lipat dari total pendapatan tahunannya. Sederhananya lagi, pasar menghargai perusahaan ini lebih rendah dari total penjualannya dalam setahun. Nah, ini bisa jadi sinyal kalau saham ini masih undervalued alias masih murah, bahkan setelah kenaikan yang fantastis itu. Ini argumen utamanya kubu yang optimis. Tapi selalu ada tapinya. Di balik valuasinya yang kelihatan murah, ada resiko volatilitas yang tinggi banget. Saham ini bisa naik turun belasan persen dalam seminggu. Ini jelas bukan buat investor yang gampang panik. Potensi untungnya besar, tapi Anda juga harus siap sama guncangan yang hebat. Ini pertaruhan klasik, high risk, high reward. Terakhir, mari kita bahas bendera merahnya atau risikonya. Investor yang bijak itu selalu lihat sisi buruknya juga. Pertama, PADA ini menaruh semua telurnya di satu keranjang, proyeknya INT. Kalau proyek induknya ada masalah, PADA pasti kena imbasnya. Kedua, soal eksekusi. Apa mereka benar-benar sanggup merekrut 2.000 teknisi yang kompeten dengan cepat? Ini tantangan operasional yang nggak main-main. Ketiga dan keempat itu risiko warisan dari bisnis lamanya yang marginnya tipis dan bisa terancam oleh teknologi otomatisasi. Ini semua PR besar buat manajemen. Jadi apa kesimpulannya? Apakah pada ini sebuah permata tersembunyi yang siap untuk tumbuh lebih tinggi lagi? Atau cuma sebuah pertaruhan berisiko tinggi pada sebuah cerita turnaround? Di satu sisi, kita punya transformasi bisnis yang fundamental, dukungan dari induk yang kuat, dan valuasi yang kelihatannya masih murah. Tapi di sisi lain, ada resiko eksekusi yang besar dan volatilitas harga yang ekstrem. Jawabannya tentu saja kembali ke profil resiko Anda masing-masing sebagai investor. Tugas saya sebagai mentor bukan untuk memberikan jawaban, tapi untuk membantu Anda mengajukan pertanyaan yang tepat. Dan sekarang, Anda sudah punya semua datanya untuk mulai menjawab pertanyaan itu sendiri.